Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Namaga Yoga dari Prodi Pengembangan Produk Agroindustri. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang titrasi iodometri, penentuan kadar gula reduksi. Yang pertama ada pendahuluan, mengapa penting menentukan kadar gula reduksi? Penentuan kadar gula reduksi sangat krusial dalam berbagai industri. Gula reduksi seperti glukosa dan fruktosa adalah indikator penting kualitas dan keamanan produk pangan, seperti dalam minuman, buah-buahan, dan produk olahan. Dalam bidang nutrisi dan kesehatan, pemahaman tentang kadar gula reduksi membantu dalam formulasi diet dan manajemen penyakit seperti diabetes. Industri fermentasi juga mengandalkan pengukuran ini untuk memantau proses produksi. Berikut ada Prinsip dasar titrasi iodometri. Oksidasi gula reduksi. Gula reduksi dioksidasi oleh reagen tertentu. Reduksi iodin. Iodin yang ditambahkan kemudian direduksi menjadi iodida. Titrasi balik. Iodin berlebih dititrasi dengan larutan standar tiosulfat. Indikator. Amilum digunakan sebagai indikator untuk mendeteksi titik akhir. Reaksi kimia dalam titrasi iodometri untuk gula reduksi. Proses titrasi iodometri melibatkan serangkaian reaksi redoks yang spesifik. Gula reduksi bereaksi dengan iodin dalam suasana basah, di mana gula bertindak sebagai agen pereduksi. Iodin yang berlebih kemudian dititrasi kembali dengan tiosulfat. Gula reduksi dengan I2 menjadi produk teroksidasi plus 2I-. I2 berlebih dengan 2S2O3 2- menjadi 2I- plus S4O6 2-. Perubahan warna dari biru gelap menjadi bening menandakan titik akhir titrasi. Persiapan sampel dan regen kunci. Tahap pertama, sampel. Siapkan sampel dengan homogensasi dan pengenceran yang tepat untuk memastikan rentang konsentrasi yang sesuai. 2. Larutan tiosulfat Na2SO2O2. Larutan standar tiosulfat juga perlu dikalibrasi terhadap iodin. Hal ketiga, larutan iodin L2. Larutan iodin standar harus dikalibrasi dengan presisi tinggi untuk memastikan akurasi hasil. Hal keempat, indikator amilum. Amilum adalah indikator yang sensitif terhadap iodin membentuk kompleksi. Lalu ada prosedurnya. Langkah pertama yaitu lakukan pipet sampel. Pipet sejumlah volume sampel yang telah disiapkan ke dalam labu atau Erlenmeyer. Yang kedua, lalu tambahkan iodin dan NaOH. Tambahkan volume iodin standar berlebih dan larutan NaOH untuk menciptakan kondisi basah. Langkah yang ketiga ada reaksi. Diamkan selama waktu tertentu agar reaksi oksidasi gula reduksi berlangsung sempurna. Yang keempat, asamkan. Tambahkan asam, misalnya HCl, untuk mengasamkan kembali larutan. Lalu titrasi dengan tiosulfat. Titrasi iodin berlebih dengan larutan tiosulfat standar hingga warna kuning pucat. Yang terakhir, lalu tambahkan amilum. Tambahkan indikator amilum, lanjutkan titrasi hingga warna biru hilang. Selanjutnya, perhitungan dan interpretasi hasil. Setelah titrasi selesai, volume tiosulfat yang digunakan dicatat dengan menggunakan stoikiometri reaksi. Kita dapat menghitung jumlah iodin yang bereaksi dengan gula reduksi. Rumus perhitungan melibatkan konsentrasi dan volume larutan standar, serta faktor ekivalensi gula reduksi. Rumusnya yaitu gula reduksi sama dengan volume I awal dikurang volume I2 sisa dikali normalitas tiosulfat dikali faktor ekivalen.
Hasil ini kemudian diinterpretasikan sesuai dengan standar kualitas atau kebutuhan aplikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi gula reduksi. Yang pertama, suhu. Perubahan suhu dapat mempengaruhi laju reaksi dan stabilitas reagen. Yang kedua, pH larutan. pH yang tidak stabil dapat mengganggu reaksi oksidasi reduksi iodin. Yang ketiga, paparan cahaya. Iodin sensitif terhadap paparan cahaya yang dapat menyebabkan dekomposisi. Yang keempat, oksigen selarut. Oksigen dapat mengoksidasi iodida menjadi iodin sehingga mempengaruhi hasil. Aplikasi titrasi iodometri dalam industri. Yang pertama, industri pangan. Penentuan kadar gula dalam buah, sirup, dan produk olahan untuk kontrol kualitas. Yang kedua, industri fermentasi. Memantau kadar gula selama proses pembuatan bir, anggur, dan produk fermentasi lainnya. Yang ketiga, yaitu farmasi. Analisis kadar gula reduksi dalam beberapa formulasi obat dan suplemen. Yang terakhir, biofuel. Menentukan kadar gula sebagai bahan baku untuk produksi etanol atau biofuel lainnya. Jadi kesimpulannya adalah titrasi iodometri adalah metode yang efektif dan akurat untuk penentuan kadar gula reduksi, meskipun memerlukan perhatian terhadap detail dalam persiapan dan prosedur. Metode ini memberikan informasi berharga yang mendukung kontrol kualitas sejak proses produksi di berbagai sektor industri. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip dan faktor-faktor yang